tetap merasa ada kekosongan dan sering gagal hidup sesuai dengan standar yang saya inginkan. Kemudian saya memahami bahwa masalah terbesar manusia bukan hanya perilaku yang salah, tetapi dosa yang memisahkan kita dari Tuhan. Tidak ada usaha atau kebaikan manusia yang dapat menghapus dosa. Yesaya di kitab Yesaya bilang, kebaikanmu itu seperti kain kotor. Tahu kain kotor? Kain kotor itu kain gombal. Kalau orang Jawa bilang, gombal itu kotor, kalau dikeset sana itu kotor. Itu tidak bisa. Kebaikan kita itu seperti itu. Jadi tidak ada kebaikan yang bisa menghapus segala dosa kita. Kabar baiknya adalah Tuhan mengasihi kita. Karena itu Yesus Kristus datang ke dunia, hidup tanpa dosa, mati di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga, melalui pengorbanannya kita menerima pengampunan. Dan yang luar biasa ini, kita diperdamaikan dengan Tuhan. Ini yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain. Yesus datang ke dunia. Kita tidak berusaha menjangkau Allah, tapi Dia datang ke dalam dunia. Dia memperdamaikan supaya kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu yang seperti yang dijanjikan pada waktu awal. Kita diciptakan untuk bersama dengan Dia, menjadi serupa dengan Dia. Ketika saya percaya kepada Yesus dan menyerahkan hidup saya kepadanya, saya menemukan damai sejahtera, pengampunan dan tujuan hidup yang baru. Keselamatan bukan diperoleh karena perbuatan baik kita, tetapi karena anugerah Tuhan yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Pertanyaan saya untuk Anda hari ini, apakah saudara sudah menerima kasih dan keselamatan yang Tuhan tawarkan melalui Yesus? Ini pertanyaan untuk kita. Kalau hari ini kita nggak yakin hidup kita sudah diselamatkan atau belum, kita ada dalam perjanjian dengan Tuhan. Hari ini hari yang baik, di mana kita menerima Yesus, mengundang Dia menjadi juru selamat pribadi dan menyerahkan hidup kita kepadanya. Ini beda. Jadi tidak hanya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dan selesai, tapi kita mengikuti Dia, menyerahkan hidup kita kepadanya dengan rela hati untuk ikut Dia. Itu 1 menit atau 2 menit kabar baik. Ya. Nama saya Aswan, by the way. Aswan Binarto, saya berasal dari Jawa, Semarang, tumbuh besar di Semarang dan Salatiga. Sudah satu setengah tahun ada di Bali. Dulu 5 tahun tinggal di Finlandia, negara paling berbahagia di dunia. So, 5 tahun di Finland. Paling dingin minus 20. Saya pakai 3 pakaian ya. Long john dan sebagainya dan semuanya. Saudara tahu kalau pernah hidup di Nordic country ya, atau Amerika bagian utara. Dingin sekali, 5 tahun saya bekerja di sana. Istri saya satu, Melissa, dia dari Finlandia, but we are speaking Swedish people ya. Saya bicara bahasa Swedia. Saya tinggal di Finland tapi bahasa saya bahasa Swedia. So ada 4 bahasa dalam otak saya. Jadi kalau ini bukan kebanggaan, saya terpaksa belajar bahasa, terpaksa, kepepet. So the power of kepepet. Jadi saya harus belajar. Kalau nggak begitu, saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa punya teman. Karena 100% they're speaking Swedish. So saya harus belajar. 5 tahun di sana, bekerja di sana, sekolah di sana, belajar bahasa. Kemudian kami pulang lagi ke Indonesia, tinggal di Bali. Melakukan apa? Saya komitmen untuk melakukan misi lintas budaya, penjangkauan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, khususnya di Unreached People Group, di Nusa Penida dan di Kelungkung dan Karangasem. Dan kami juga punya publishing house. Hari Jumat kemarin kami sudah siap 1 buku yang akan kami publish. Namanya, kami menerjemahkan buku dari Amerika. Namanya bukunya itu Habit of the Household. Ya, itu buku bagus. Saya sudah baca 3 kali. Makanya saya terjemahkan. Ya, itu bagus sekali. Sudah saya Mia yang menerjemahkan, by the way. Mia ini. Wah. Saya yang approve reader. Kami akan terbitkan tahun ini, ya. Ya, nanti beli ya. Yang punya keluarga atau kasih ke keluarga yang baru mulai, ini bagus sekali buku. Bestseller di US. Dan apa lagi? Oh ya, by the way, Happy 4th July ya. Mana orang Amerika? Wah, ini Amerika. Wow, make America great again. No, I'm kidding. No.
I'm just maaf ya, saya kadang bercanda. Oke. Wah, senang sekali bertemu hari ini. Hari ini saya berbicara sharing mengenai seri khotbah seri selama berapa? 10 kali pertemuan, tapi akan beda-beda pengajar gitu. Saya kebagian yang ini tentang kalau saudara suka dengan judul khotbah, namanya adalah berlipat ganda melalui pelayanan. Ya, jadi ya ini tema selama 3 atau 4 bulan ke depan di All Peoples. Dan kita akan baca bersama-sama Markus 10 ayat 43 sampai 45. Kita boleh bangkit berdiri? Ya, bangkit berdiri. Ya, menghormati firman Tuhan. Oke. 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk. 40 tahun lalu, seorang perempuan parubaya usia hampir 60, seorang janda, datang keliling ke perumahan kami yang kecil di Semarang, Jawa Tengah. Waktu itu belum banyak yang tinggal di perumahan itu, salah satunya adalah keluarga kami. Sepi, rupa-rupanya dia keliling dari rumah ke rumah dan mengajak anak-anak untuk dikumpulkan di rumahnya dia. Kemudian dia berbagi tentang cerita Yesus kepada dia. Dan salah satu anak yang dia bawa ke persekutuan sekolah minggu itu adalah kakak saya perempuan. Dia pertama kali diajak ke sana, umur 12 tahun. Gak lama kemudian dia ikut itu. 2 tahun kemudian dia ajak saya. Waktu itu saya masih belajar di masjid. Saya sembahyang di masjid. Saya dulu Muslim, ya Muslim Kejawen. Kalau saudara tahu Kejawen itu mix ya antara Islam dan Kejawen. Jadi ikut ke masjid tapi juga ke kubur gitu, menyembah nenek moyang tapi juga menyembah Tuhan gitu. Jadi waktu itu saya masih di masjid belajar baca Al-Quran. Kakak saya ajak. Singkat cerita 2 tahun kemudian dia ajak adik saya dan ibu saya. Dan kami akhirnya ikut di persekutuan ini yang tadinya adalah persekutuan sekolah minggu aja ke anak-anak kecil begitu. Sekarang jadi ada keluarga, ada orang-orang yang lebih dewasa di situ. Hari ini kami sekeluarga ikut Yesus semua. Dari nenek ini seorang janda umurnya 60 tahun. Jadi kami ikut Yesus, dimulai dari seorang perempuan yang sederhana yang berbagi cerita lewat cerita Yesus kepada anak-anak waktu kami masih anak-anak. Tidak hanya kami, banyak keluarga di lingkungan kami yang dulu bukan pengikut Yesus. Sekarang mereka dan anak-anak mereka mengikut Yesus. Ketaatan dan kasih perempuan ini mengubah hidup kami. Tidak hanya kami, tetangga-tetangga kami. Jadi jangan menganggap remeh. Apa yang kita lakukan, hal yang paling kecil hari ini itu bisa berdampak. Mungkin kita nggak tahu 20, 30 tahun, 40 tahun ke depan, kita nggak tahu. Jadi kita semua dipanggil untuk melayani. Tidak hanya orang yang berdiri di sini atau pendeta atau siapa saja yang terlibat di panggung ini melayani pujian kita, tapi semua kita dipanggil untuk melayani. Melayani ini saya tidak berbicara seperti karunia melayani yang ada di Roma 12 ayat 6 sampai 8, karena ada karunia melayani. Ini bukan, saya tidak berbicara mengenai karunia melayani itu. Tapi ini karunia melayani, ini melayani di mana kita semua bisa melayani di mana saja, kapan saja dan apa saja. Gitu. Jadi tidak membagi-bagikan, oh ya, dia pelayanan, saya pendengar. Enggak. Kita mau di sini. Goalnya adalah semua melayani. Dan bagaimana kita melayani? Apa itu pelayanan? Kita akan lihat nanti, ya. Oke. Slide pertama. Wow. Ya. Dalam bukunya, ini buku bagus sekali. The Celebration of Discipline. Kalau saudara bisa bahasa Inggris,
Nggak tahu sudah diterjemahkan atau belum. Terakhir 6 bulan yang lalu saya belum lihat ini buku diterjemahkan. Bagus sekali. Dibuat tahun 80 atau 84. Ini sudah 20 tahun lebih, tapi mereka terus membuatnya, terus mencetaknya. Jutaan kopi. Ini luar biasa buku ini. Ya. Dia membagi ada 3 disiplin rohani. Disiplin rohani ini spiritual practices. This is not like legalistic things. No. Ini bukan sesuatu yang legalistik. Oh, harus bangun pagi. No. Ada sesuatu yang mendorong kita karena kita mengasihi Yesus. Kenapa kita berdoa? Kenapa kita berpuasa? Kenapa kita memberi? Karena kita mengasihi Yesus. Ini menarik ya. Jadi, ketika saya berbicara mengenai melayani, ini artinya adalah praktek-praktek rohani kita. Kita akan lihat ya. Disiplin ke dalam. Di situ ada meditasi, berdoa, apalagi berpuasa dan study belajar Alkitab mendalam. Kemudian disiplin keluar. Di situ ada simplicity. Diterjemahkan apa? Hidup sederhana. Ya. Kemudian solitude. Keheningan, doa saat teduh. Ini bukan doa yang 5 menit gitu enggak, tapi ini lebih dari itu, ya. Kemudian submission, penundukan diri dan service. Ini yang saya maksudkan, service. Ini melayani, bukan ministry, tapi service, ya. Oke. Kemudian ada disiplin secara komunal yang dilakukan bersama-sama sebagai komunitas. Katakan ini adalah komunitas all people. Apa yang kita lakukan sebagai disiplin komunal, confession, pengakuan dosa. Ya, pengakuan dosa. Saudara bisa disembuhkan dari hidup, dari permasalahan, dari apapun, ditolong ketika kita mengaku dosa kita. Saling mengakulah kamu dosa, maka kamu akan sembuh. Itu Alkitab mengatakan begitu. Kemudian ada worship, penyembahan, ada guidance, dan ada lagi celebration, ada perayaan. Ya, ini menarik karena spiritual discipline, spiritual practice ini membentuk kita menjadi seperti Yesus. Ya, ada banyak hal permasalahan dalam hidup kita yang kita tidak tahu apa yang sudah lakukan. Ya, banyak orang terjerat struggle dengan banyak hal, dengan ketidaksabaran, dengan terburu-buru, dengan hal-hal yang pornografi, ada hal-hal yang seperti sukar untuk mengampuni, tapi Yesus memberikan praktek-praktek rohani seperti ini untuk membawa kita untuk mengenal Yesus, begitu. Contohnya, orang kalau nggak sabaran, orang terburu-buru, gaya hidup disiplin rohani apa yang pas, yang bisa menolong kita? Sabat ya? Ya, ada di sini? Tidak ada. Tapi bagian. Sebenarnya ada buku lain lagi. Ada buku lain lagi yang menjelaskan 70 disiplin rohani. Ya, Spiritual Discipline Handbook. Jadi coba lihat. Itu banyak sekali disiplin rohani di sana. Dan salah satunya adalah sahabat juga. Community, hidup dalam komunitas. Kita nggak bisa sendiri. Ya, kalau ada orang yang hidup dalam pride, apa itu? Kesombongan. Bagaimana menghancurkan kesombongan? Melayani. Hidup dalam komunitas. Supaya orang lain melihat kita, menegur kita. Nggak bisa hidup sendiri. Kemudian orang yang terlibat banyak di pornografi, kebutuhan mereka ada apa? Kebutuhan mereka adalah intimacy, hal keintiman, hanya di dalam melalui Yesus. Tapi juga puasa membangun keintiman bersama Yesus. Dia akan mengerat keinginan daging kita. Itu yang menarik. Jadi spiritual discipline ini membawa kita mengenal Yesus, ya, membentuk kita menjadi serupa dengan Dia, ya. Kemudian kita akan lihat apa itu pelayanan. Ya, apa itu pelayanan? Pelayanan adalah menunjukkan apa itu arti melayani atau pelayanan. Saya akan pakai kata itu bergantian. Pelayanan adalah menunjukkan kasih kepada orang secara nyata dengan membantu kebutuhan yang sedang mereka alami dalam kehidupan mereka. Pelayanan harus kita mulai dari hati tentunya, dan ingin hadir di penderitaan orang lain serta menanggung mereka secara bersama-sama. Sebagai contoh, melayani orang miskin. Ini semua ada di Alkitab. Nanti saya jelaskan di ayat berikutnya. Melayani anak miskin, anak yatim, rumah singgah, orang jalanan, homeless, orang yang kecanduan obat, orang yang terpenjara, tertindas, diperlakukan tidak adil. Melayani kebutuhan orang di sekitar kita, seperti keluarga kita, anak-anak kita.
teman kos kita, teman kuliah atau rekan kerja yang terdekat dengan kita. Atau bahkan kita melayani musuh kita. Bisa nggak kita melayani musuh kita, berdoa untuk musuh kita, orang yang tidak kita sukai gitu. Ada cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Kita akan baca ya, orang Samaria yang baik hati. Siapa yang membaca? Yohan bisa baca? Di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nanti yang lain bisa menyimak. Ini cerita yang menarik sekali. Ya, betul. Orang Samaria yang murah hati. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Namun untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu siapa sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tapi juga memukulnya lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ya, saya tidak akan menjelaskan secara detail atau apa, tapi kita akan observasi sedikit cerita ini. Jadi ada 3 orang ya, imam, Lewi, dan orang Samaria. Menarik, Yesus selalu di banyak cerita selalu membuat cerita dari orang Samaria, dari orang Dekapolis, orang-orang yang terpinggirkan begitu, orang yang jauh dari Tuhan gitu. Tapi menarik ya, di ayat, kalau kita lihat dari ayat ketika orang imam, ketika orang Lewi dan orang Samaria, mereka di sini pakai kata melihat. Ketika orang melihat itu orang yang dirampok, ketika imam itu melihat, ketika orang Lewi itu melihat, ketika orang Samaria itu melihat orang itu. Tapi 3 orang melihat yang sama, tapi hanya 1 orang yang melihat melampaui. Dia punya mata yang berbeda. Dia punya mata saya menjelaskan belas kasihan yang beda gitu. Dia melihat, kemudian mereka melipir pergi. Satunya lagi melihat, kemudian menghindari. Tapi orang Samaria melihat, ketika dia melihat beyond ya, dia melampaui mata jasmani dia. Kemudian dia mendekati orang itu. Apa yang dia lakukan? Ya. Apa yang dia lakukan di situ dia? Dia mendekati, ayat 34. Dia mendekati, kemudian setelah dia mendekati membalut luka-lukanya dan menyiramnya dengan minyak dan anggur, menaikkan orang itu dan membawanya ke penginapan dan merawatnya. Terus bilang lagi aja ke perawatnya, ke pemilik ini hotel itu, nanti belanjakan lebih, kalau ada yang lebih nanti saya reimburse, saya berutang padamu. Dia melakukannya extra mile. Jadi dia nggak hanya melihat, tapi dia mendekati
Kemudian dia membalut lukanya, menyiramnya dengan anggur. Ini yang menarik, kata belas kasihan. Oke, kita lihat. Next. Ya, kata belas kasihan dalam bahasa Yunani artinya ini ya. Bahasanya apa itu? Atau compassion atau artinya adalah tergerak sampai ke bagian terdalam diri seseorang atau hingga ke relung hati yang paling dalam. Wow. Ini arti belas kasihan. Bacanya apa? Splanchnizomai. Susah bacanya. Saya nggak bisa bahasa Yunani. Tapi ini artinya belas kasihan yang dipakai di ayat tersebut. Jadi dia tergerak sampai ke bagian terdalam diri seseorang hingga ke relung hati yang paling dalam. Jadi ini yang membuat orang Samaria tidak tinggal diam. Dia lihat, dia dekati. Gini, kalau kita nggak bisa melayani orang lain dari jauh, ya nggak? Kita nggak bisa menyentuh hati seseorang dari jauh. Enggak, kita harus dekat. Kita harus dekat. Ya. Kita lihat juga apa yang respon Yesus ketika dia melihat orang yang mati, orang lain. Kita lihat di Lukas 7 ayat 11 sampai 13. Yohan bisa baca lagi? Lukas 7 11 sampai 13. Yesus membangkitkan anak muda di air. Segera setelah itu Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong pergi bersama dia. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu yang menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Bangkitlah. Orang itu pun bangun dan duduk serta mulai berkata-kata. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Lalu tersebarlah kabar tentang Yesus di seluruh tanah orang Yahudi dan di seluruh daerah sekitarnya. Ya, di situ juga dikatakan ketika Yesus melihat perempuan itu. Tadi lihat ketika Yesus melihat perempuan itu, berbelas kasihanlah dia. Jadi dalam bahasa Inggris menarik ya. When the Lord saw her, his heart went out to her. Hatinya keluar. Jadi ini yang bagus sekali terjemah. Jadi ketika kita berbelas kasihan, kita membuat kita tidak tinggal diam. Ketika kita lihat sesuatu, hati kita tergerak, kita menolong orang itu. Jadi kasih adalah alasan mengapa kita melayani orang lain. Jadi belas kasihan Allah menggerakkan kita. Ya, Yesus dalam pelayanannya sering mengunjungi tempat dan kelompok orang tertentu yang pemimpin agama atau ahli Farisi Taurat waktu itu tidak suka dan menganggapnya najis, nggak perlu dilakukan itu. Tapi seperti orang Samaria, orang Dekapolis, pelacur, pemungut cukai, peminum, pemabuk, jauh dari Allah, tetapi Yesus mendekati mereka dan melayani mereka. Bahkan dia dikenal dengan sahabat orang berdosa. Dia pemabuk dan peminum, orang kira gitu. Dia sahabat bagi mereka. Ingat, dia sahabat. Ini bukan hanya orang yang biasa ketemu, dia sahabat orang-orang seperti itu. Itu hatinya dia. Jadi next, kemana arah pelayanan kita? Kemana arah pelayanan kita? Apakah kita mengikuti Yesus? Apakah kita mengikuti kemana Yesus pergi? Ya, atau kita sibuk dengan program kita sendiri? Ya, sibuk dengan urusan kita sendiri. Ya, kalau kita mau mengalami Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, kita bisa pergi ke tempat yang Dia pergi. Siapa yang di sini mau mengalami Yesus? Mengalami mujizatnya, mengalami kesembuhannya. Tapi, maukah kita mengikuti kemana mujizat atau kesembuhan itu terjadi? Kesembuhan mujizat terjadi di luar sana.
Kita mau melihat mujizat, tapi kita nggak mau pergi ke sana. Saya percaya bahwa kita bisa mengalami Tuhan itu melalui apa? Worship night, ya, encounter night gitu. Saya percaya itu. Saya tidak mengesampingkan itu. Karena ada di Mazmur, Tuhan bersemayam di atas pujian umatnya. Tuhan bertakhta di atas pujian umatnya. Jadi, tapi saya juga percaya saya bisa mengalami Tuhan, mengalami hadiratnya ketika saya melayani orang lain. Ketika saya berdoa untuk orang lain. Ketika saya mengunjungi orang-orang lain dalam kesepian, dalam kesusahan mereka. Ketika saya mendengarkan cerita mereka. Ketika saya bersama mereka, saya bisa mengalami hadirat Tuhan. Karena orang-orang seperti ini yang terabaikan, Yesus selalu mendekati mereka. Yesus selalu mau menolong mereka. Di perjanjian lama, di sepanjang perjanjian lama dan baru, Yesus selalu menyebut banyak hal tentang apa yang dia lakukan, baik secara hidden, sembunyi-sembunyi, tapi juga secara publik gitu. Di Lukas 4 ayat 18, next slide ya. Oke. Jadi Roh Kudus mengurapi Yesus untuk apa? Menolong orang yang terpenjara, membebaskan orang yang terpenjara, tertawan. Lukas 4 ayat 18. Menolong orang yang tertindas. Mazmur 146 ayat 7. Melayani mengunjungi anak yatim dan janda. Yakobus 1 ayat 27 berkata, ibadah yang sejati, ibadah yang murni adalah mengunjungi anak yatim dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Benar? Mau ibadah yang murni? Datang, kunjungi mereka. Saya tahu ada rumah panti asuhan bayi-bayi kecil yang baru lahir. Di mana itu? Rumah Ruth. Ada di Gatot Subroto. Itu pemiliknya orang Kristen. Ada 30-an anak-anak yang terlantar. Bahkan mereka nggak punya dokumen. Orang mengadopsi susah. Saya kenal pemiliknya. Jadi saya mau wawancari dia. Kami punya podcast, saya mau wawancari dia di podcast. Luar biasa. Dia menolong anak-anak itu bisa diadopsi, tapi nggak punya dokumen, nggak punya apa. Kadang kesusahan juga. Keterbatasan dan banyak harus sumber daya. Mengunjungi mereka, anak yatim piatu, janda-janda. Ya, ini bukan janda-janda muda ya. Bukan. Ini janda-janda yang dalam kesusahan mereka. Ya, dalam kesusahan mereka. Kemudian kita baca di Mazmur 68 ayat 5. Siapa yang mau baca? Mia bisa baca? Mazmur 68 ayat 5. Enggak ada Alkitab. Enggak ada Mazmur Alkitabnya. Boleh. Saya tunggu, enggak apa-apa. Mazmur 68 ayat 5. Saya spontan saja ya. 5. Nyanyilah bagi Allah, masmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi. Oh, salah ya? Betul. 68 ayat 5. Ayatnya adalah dialah bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi janda. Ayat 6 ya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Lihat. Dialah bapa bagi anak yatim, pelindung bagi janda. Itulah kediamannya Allah yang kudus. Jadi ketika kita melayani mereka, anak-anak yatim, anak yang janda-janda atau pelindung, dia bilang, itulah kediaman Allah yang kudus. Jadi jangan hanya worship night senang gitu, encounter dengan Tuhan, tapi di luar encounter dengan siapa begitu. Itu penting. Jadi kita mengalami hadirat Tuhan di sini, tapi juga di luar sana kita melayani hadirat Tuhan, mengalami hadirat Tuhan di tempat kos kita, di kampus kita, di sekeliling kita, waktu kita berjalan atau kemana saja kita pergi. Ya, saya mau mengalami, saya mau melihat kerajaan Allah dinyatakan, dimanifestasikan di luar sana. Tidak hanya di gereja, ya. Tidak hanya waktu saya menyanyi menyembah Tuhan, tapi waktu di luar sana.
Melayani orang yang mencari keadilan, orang yang miskin, lemah, tidak berdaya. Yesaya 1 ayat 17. Ini Matius 25 ayat 31 sampai 6. Orang yang kelaparan, sakit, haus, orang asing, orang yang tidak berpakaian. Kalau Tuhan di cerita di Matius ini bilang, kamu waktu kita memberi kepada orang yang haus, lapar, engkau memberi makan kepadaku. Engkau melakukannya untuk aku. Lihat. Jadi ketika kita melakukan sesuatu untuk orang yang hina ini, Yesus berkata, kita melakukannya untuk dia. Ini penting. Jadi mengapa kita melayani? Di mana kita mengalami Tuhan? Ini penting bahwa Yesus pergi, hatinya, hadiratnya ada bersama dengan orang-orang yang seperti ini yang saya jelaskan ini. Sekarang kita ke langkah praktis ya. Slide selanjutnya, bagaimana kita melayani? How do I serve? Ada beberapa prinsip ya. Ada beberapa prinsip. Satu itu kedekatan, proximity. Jadi saya percaya melayani Tuhan itu tidak selalu harus ke kota lain, ke suku tertentu atau ke bangsa lain. Saya percaya itu. Saya juga melayani ke bangsa-bangsa. Saya pernah ke beberapa negara, 20 negara. Saya percaya itu. Tapi tidak semua orang dipanggil ke sana. Ada orang yang dipanggil ke marketplace, ke tempat kerja, ke kota mereka, ke kampung mereka. Itu juga pelayanan, itu juga melayani. Jadi tidak harus jauh, tapi kita bisa melayani di mana kita berada. Kita bersedia, apa itu namanya? Terbuka, apa? Maksudnya available ya? Ya benar ya? Bersedia, benar. Jadi kita, ada waktu, meluangkan waktu. Jadi kita membuka pintu rumah kita atau kos kita. Mungkin kita keluar memungut sampah. Bali itu masalah sampah ya. Menjijikkan memang. Sampah di mana-mana gitu. Mengatur sampah, memilah sampah. Nah, ini dia, penting. Di kos kita, di ruang kerja kita, kantor kita, apakah kita memilah sampah? Apakah kita membersihkan sampah? Menolong orang lain di sekitar kita, atau mungkin di kos kita tinggal di kos, rumputnya sudah tinggi, rumput kos kita diamkan saja. Mungkin kita potong rumput rumah kos itu, melayani bapak kos di sana, keluarga di sana, praktis, hal-hal yang simple, membersihkan kotoran anjing. Di kampung saya itu banyak sampah dan banyak kotoran anjing di mana-mana. Jadi saya sampai menyapu, saya nggak punya anjing gitu, tapi kotorannya itu ada di rumah kami, di depan rumah. Jadi setiap hari saya sapu gitu. Ada tetangga yang membantu juga yang nggak punya anjing, membantu membersihkan. Jadi hal-hal yang simpel begini, saya kadang jengkel, kadang marah gitu. Tapi saya mau, Tuhan ampuni saya. Saya mau melayani dengan hati yang berbeda. Saya mau melihat dengan mata jasmani yang melampaui mata jasmani saya yang berbeda. Ini saya melayani orang-orang di sini. Saya mau melayani Bali. Saya mau memungut sampah. Saya mau membersihkan tempat di mana saya berada. Memilah sampah. Jadi kedekatan itu penting. Jadi yang kedua adalah belas kasihan. Tentu kalau kita tidak bisa melihat mereka melampaui mata jasmani kita tidak sanggup melayani dan mendengarkan mereka. Belas kasihan adalah syarat awal untuk melayani. Jadi saya tahu beberapa orang, saya punya teman orang yang susah mengalami belas kasihan, merasakan belas kasihan. Jadi nggak tahu masa lalu dan sebagainya, trauma atau apa. Jadi susah untuk melihat berempati atau berbelas kasihan kepada orang lain, susah. Jadi kalau begitu minta sama Tuhan, ya, minta sama doa, minta sesuatu yang nggak kita punya, minta belas kasihannya, kasihnya menyentuh hati kita, ya, minta beban sama Tuhan. Bangun pagi, buka mata, buka kos, Tuhan apa yang perlu saya lakukan hari ini untuk melayani orang-orang di sekitarku. Berdoa seperti itu, Tuhan. Simple, buka, beri bebanmu, beri hatimu hari ini. Apa yang saya lakukan? Apa yang perlu saya lakukan? Ini penting. Setiap kali Yesus berbelas kasihan, selalu ada mujizat yang terjadi. Jadi mujizat ini seperti jembatan untuk mujizat terjadi. Jadi belas kasihan ini jembatan untuk di mana mujizat bisa terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan, dimanifestasikan. Yang ketiga, kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati kita mudah merasa lebih penting dari orang lain, lebih tahu, lebih
saya tahu dari orang-orang yang saya lebih tahu dari orang yang saya layani. Tanpa kerendahan hati kita tidak bisa melayani mereka. Fokus kita tanpa kerendahan hati, fokus kita hanya pujian, penghargaan dari orang. Ya, dengan kerendahan hati kita menolong. Jadi kita melihat dengan tulus, mau mendengarkan, menganggap orang lain lebih penting dari kita. Jadi ini sikap hati yang penting ketika kita melayani orang lain. Saya percaya semua kita dipanggil melayani. Amin. Ya. Nanti kita ada waktu merespon apa yang boleh kita lakukan ya secara praktis. Oke. Oh ya, kerendahan hati ini penting supaya kita tahu bahwa saya nggak bisa melakukannya ini sendiri. Saya mau melakukannya ini dengan orang lain. Saya bergantung kepada orang lain. Orang-orang yang kita layani mereka juga bergantung kepada kita. Tidak bisa berjalan sendiri. Yang keempat, konsistensi. Konsisten ini berbicara mengenai showing up. Jadi setiap hari melayani konsisten terus. Perlihatkan diri, menolong mereka baik secara saya bicara begini, besar kecil. Ini membuat kita setiap hari yang kita lakukan menjadi seperti Yesus. Melayani baik dalam hal yang sembunyi yang orang lain nggak lihat. Kan ada itu di Alkitab. Kalau tangan kanan memberi, kalau bisa tangan kiri jangan nggak boleh tahu. Nah ini berbicara mengenai hiddenness. Kita melakukannya secara sembunyi. Tapi Yesus juga melakukannya secara publik gitu. Dia mendoakan orang sakit, menolong orang 5.000 orang, memberi makan, itu melayani mereka itu secara publik. Tapi Yesus juga melakukannya secara sembunyi dan juga publik. Jadi dia konsisten melakukan itu. Bahkan dia melakukan itu waktu dia di kayu salib. Menderita begini, masih menolong orang lain. Masih ajak ngobrol orang itu yang di sampingnya. Bahkan dia ngomong dengan murid-muridnya. Dia bilang begini, "Hei, ini ibumu, ini saudaramu." Jadi dia masih berpikir untuk orang lain. Bayangkan, di tengah penderitaan, di tengah penyaliban. Yesus melakukannya. Yesus melayani orang lain. Dia nggak nunggu orang melayani dia melayani orang lain. Ini sikap hati, latihan-latihan rohani yang penting untuk hidup kita. Ini yang akan membuat kita seperti Yesus. Saya percaya konsistensi akan membuat perubahan baik di hidup kita maupun di orang-orang yang kita layani. Kalau hari ini saudara dari sini percaya Yesus, hidup diubahkan, ditransformasi, itu karena ada orang-orang yang melayani kita. Betul nggak? Pasti ada orang yang datang kepada kita, berbicara kepada kita, berbagi Injil kepada kita, atau secara tersembunyi orang yang berdoa untuk kita di tempat tersembunyi. Kita nggak pernah tahu orang-orang itu, tapi kita ada sampai hari ini. Kita mengikut Yesus, menyembah Yesus, itu karena ada orang lain. Dengan melayani kita menemukan Tuhan dan Tuhan menemukan hidup kita. Memang tidak mudah ya, melayani itu menuntut banyak hal. Apa saja? Waktu, tenaga, air mata, uang. Ya. Tapi kita nggak tahu kadang hasilnya seperti apa. Kita nggak bisa control the result. Oh, orang ini akan seperti ini. No. Kita melayani saja. Kita nggak bisa mengontrol hasilnya seperti apa, nggak bisa. Ya. Tapi juga melayani ini memberikan sukacita, joy dalam hidup kita. Ya, melayani karena kita melupakan diri kita. Ketika kita melayani kita melupakan diri kita. Kita menganggap orang lain lebih penting. Apa penghalang untuk melayani? Slide selanjutnya. Ya, ini penghalang kita untuk melayani. Siapa? Yang keras? Diri sendiri. Yang mengatakan siapa? Saya tidak layak, saya tidak cukup baik, saya tidak sempurna, saya tidak ada waktu, saya masih bergumul dengan dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu. Banyak alasan.
Yang berakar dari apa? Diri sendiri. Kita sudah ditebus ya. Kita sudah dilayakkan oleh darah Kristus. That's it. Sudah dilewati. Sudah selesai di atas kayu salib. Kita tidak menunggu sempurna untuk melayani. Dan kita tidak akan pernah menjadi sempurna. Oh, hidup saya aja masih seperti ini aja. Bagaimana saya menolong hidup orang lain? Kamu bisa melakukan apa yang simple, yang dekat, yang kita bisa lakukan hari ini. Ya. Jadi kita tidak menunggu semua di hidup kita menjadi baik-baik untuk kita melayani. Gak ada selesainya. Masalah kadang dalam hidup itu gak ada selesainya. Saya tinggal di Bali 1,5 tahun. Masalahnya banyak sekali. Masalah air lah, pompa bocor, rumah plafon banjir. Kalau saya di Eropa, di Finland ya, nggak ada masalah di sana. Nggak ada masalah. Tapi masalahnya apa di sana? Kesepian, dingin di rumah, makan nggak ada nasi, tapi nggak enak nasinya. Nggak ada nasi padang, nggak ada nasi kuning, nggak ada. Itu dia, nggak ada bakso atau mie ayam gitu. Itu penderitaan buat saya. Penderitaan, nggak ada yang enak di sana. Makanya kentang sama itu bosan saya. Rotinya enak-enak, tapi kalau itu terus nggak enak, itu penderitaan buat saya. Tapi saya bisa hidup di sana. Dari berat badan 75, saya pindah ke sini 65, 10 kilo, kurus. Karena jarang makan. Itu dia. Jadi kita nggak, ada banyak masalah terjadi dalam hidup. Kita harus, belajar memikirkan orang lain, melayani orang lain. Ya. Oke, saya cepat selesai. Saya mau baca sebuah doa yang bagus sekali dari Teresa Avila. Dia dari Dia saint dari mana? Dari Spanyol. Dia menulis doa yang cukup bagus. Doanya seperti ini. Kristus tidak mempunyai tubuh selain tubuhmu, tidak mempunyai tangan selain tanganmu, tidak mempunyai kaki selain kakimu. Matamulah yang dia pakainya untuk memandang dunia dengan belas kasih. Kakimulah yang dipakainya untuk pergi berbuat baik. Tanganmulah yang dipakainya untuk memberkati dan melayani sesama. Kristus tidak mempunyai tubuh selain tubuhmu. Sekarang waktunya merespon. Kalau saudara merasa sulit untuk berbelas kasihan kepada orang lain, mungkin ini waktu yang tepat untuk berdoa. Minta Yesus lembutkan hati kita. Minta belas kasihannya memenuhi kita. Minta Yesus taruh beban di hati kita. Berdoa hari ini, ambil waktu pribadi. Saya kasih waktu 5 menit. Yang kedua, kemudian kita bisa buka pintu rumah kita, buka mata kita, lihat sekeliling kita, tempat di mana kita berada, di kampung, di rumah, atau di tempat kerja, di kos kita, sekolah, kampus, kalau kita pelajar. Apa yang bisa saya lakukan untuk melayani mereka minggu ini? Tentunya dengan motivasi, kasih untuk Yesus. Mungkin menjadi teman untuk mereka yang kesepian atau mendengar kesusahan mereka. Tidak harus selalu kita harus ngomong, berbagi Injil atau apa begitu. Mendengarkan itu juga melayani. Ya, mendengarkan itu melayani. Ngajak mereka makan keluar, traktir mereka. Gitu. Masak di rumah, panggil orang. Gitu. Ya kan? Layani mereka. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani, bahkan memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk hari ini. Beri hatimu kepada kami Tuhan. Beri mata yang terbuka, mata yang melihat melampaui mata jasmani kami. Beri hati Tuhan untuk belas kasihan Tuhan ada hidup kami, beban-Mu Tuhan. Ketika kami buka mata, ketemu orang, berbicara kepada kami.
Kami mau melihat dengan mata yang berbeda. Buka mata kami, balut mata kami Tuhan. Kalau hari ini ada teman-teman yang susah atau struggle dengan belas kasihan kepada orang lain, ada kebencian, ada hal-hal yang susah sekali untuk mereka mengalami hadirat Tuhan ketika mereka bertemu orang lain. Bapak, aku berdoa Tuhan, celikkan mata rohani mereka. Kami akan melihat seperti Yesus melihat, merasakan seperti Yesus merasakan. Tolong kami Yesus, tolong kami. Hari ini, kalau besok kami bangun pagi, buka rumah kami, buka kos kami, kami pergi ke tempat kerja, apa yang kami bisa melakukan hari ini untuk melayani teman-temanku, orang-orang yang kami temui, untuk Engkau Tuhan, untuk kemuliaan.